Ini adalah Pulau Ruang, tempat di mana saya setiap hari berangkat ke sekolah sebelum terjadinya erupsi. Kami selalu berangkat menggunakan perahu bersama-sama teman guru. Sampai pada akhirnya 17 April 2024, tragedi bencana alam yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Tagulandang, termasuknya kami warga sekolah SMP Negeri 4 Tagulandang yang paling terdampak langsung karena berada di kaki Pulau Gunung Ruang, sangat merasakan dampak dari erupsi ini. Seluruh masyarakat dipaksa untuk evakuasi massal dikarenakan besarnya erupsi yang terjadi pada malam itu. Seluruh warga masyarakat yang ada di Pulau Ruang semuanya dievakuasi ke Pulau Tagulandang. Namun ternyata setelah dievakuasi ke Pulau Tagulandang pun belum menjadi tempat yang aman bagi kami untuk berlindung. Batu pijar dan abu vulkanik masih begitu sangat terasa di Pulau Tagulandang, terlebih di radius 10 km. Saat kami harus berlarian untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi dikarenakan isu akan tsunami, batu pijar sudah sering jatuh di tubuh bahkan di kepala kami. Tanggal 17 April 2024 menjadi malam yang kelam bagi kami. Kami harus melalui perjalanan yang panjang untuk menyelamatkan diri. Ada begitu banyak keluarga yang harus terpisahkan oleh karena harus mencari tempat untuk berlindung. Dan seperti inilah penampakan sekolah kami SMP Negeri 4 Tagulandang pasca erupsi Gunung Ruang 17 April 2024. Tidak ada lagi warga sekolah, tidak ada peserta didiknya, guru, bahkan canda tawa tidak ada lagi terdengar di tempat ini. Karena semua warga sekolah, bahkan warga masyarakat masih berada di tempat pengungsiannya masing-masing. Sampai pada hari ini 18 Oktober 2025, kami masih berada di tempat pengungsian dengan 2 posko pembelajaran, yaitu Posko Rusun Nawabitung dan Posko UPTD Tagulandang. KBM kami lakukan di sana. Dan seperti inilah penampakan posko pembelajaran di UPTD Tagulandang. Kalau hujan turun, gedung ini bocor karena erupsi Gunung Ruang. Masih belum ada perbaikan. Namun tidak mematahkan semangat saya sebagai seorang guru untuk mencerdaskan anak-anak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dewi Retnotamba, guru pada SMP Negeri 4 Tagulandang yang saat ini akan mengikuti apresiasi GTK tahun 2025 dengan judul Mengajar dari Pengungsian, Bahasa Inggris, Harapan, dan Pemulihan, sebagai dedikasi saya untuk SMP Negeri 4 dalam menyalakan semangat belajar peserta didik saya pasca erupsi Gunung Ruang. Kami yang setelah erupsi Gunung Ruang harus melaksanakan pembelajaran di posko pembelajaran dan bahkan di posko pengungsian dengan segala keterbatasan yang ada, saya berusaha untuk memberikan dedikasi terbaik saya untuk memberikan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna untuk peserta didik saya, sehingga mereka boleh kembali semangat untuk belajar dan kembali semangat menjalani kehidupan mereka di dalam mereka berusaha untuk sembuh dari trauma pasca erupsi Gunung Ruang. Inilah praktik baik saya dan selamat untuk menyaksikan. Dan inilah praktik baik saya mencoba untuk dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran yang terintegrasi dengan digital, di mana
Saat di UPTD Tagulandang tidak ada jaringan, bahkan tidak ada listrik, saya meminjam kelas yang ada di SD di samping UPTD Tagulandang untuk kami pakai untuk melaksanakan kegiatan KBM. Saya berharap dengan saya melaksanakan praktik baik, melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran mendalam ini, peserta didik saya bisa merasakan senang, bahkan boleh sedikit melupakan akan trauma mereka terhadap erupsi Gunung Ruang. Dan dengan melaksanakan pembelajaran mendalam ini, mereka sekiranya boleh kembali semangat untuk belajar. Pada saat pelaksanaan pembelajaran ini, saya memakai games Playground yang kiranya boleh membuat peserta didik saya antusias untuk dapat mengerjakan setiap assessment yang saya berikan lewat games Playground ini. Dan terlihat jelas bahwa mereka sangat bersemangat mengerjakan tugas dan antusias untuk belajar karena ada video pembelajaran yang saya buat semenarik mungkin untuk mereka nikmati atau mereka pelajari. Dalam pelaksanaan pembelajaran ini, saya membagi mereka dalam 3 kelompok yang nantinya mereka akan berkolaborasi untuk membahas tugas yang akan saya berikan, yang nantinya setiap kelompok akan mempresentasikan hasil jawaban diskusi kelompok mereka. Ternyata kegiatan pembelajaran yang seperti ini dapat membantu mereka untuk dapat sedikit demi sedikit pulih dari trauma mereka. Dan nyata terlihat bagaimana mereka mulai kembali semangat untuk belajar dan menikmati pembelajaran yang saya berikan. Mereka ternyata dengan percaya diri boleh tampil di depan teman-teman mereka untuk mempresentasikan hasil diskusi, hasil kolaborasi kelompok mereka. Now we will games. We have a games. Games name-nya is word hunt atau mencari kata. Nah, okay, presentation on the whiteboard. I have much letter and then ada banyak huruf di sini. Nanti you will play. Kalian akan bermain untuk find the word. Find the word dengan kalian drag the letter by letter for make one word. Jadi kalian akan menarik garis menggunakan board marker sana yang kami sediakan. Kemudian kalian akan mencari word yang ada di dalam letter by letter ini. Understand? Yes. Okay, so siapa yang bisa? First, okay Nadine, please stand up. Okay, find the word. Ini, board markernya di sini kami sediakan. Okay, please find the word. Next, Silvana. Okay, silakan. Wow, Nadine find love. Silvana, come on, find your word. Temukan kata. Yes, word. Give applause untuk Silvana. Okay, next. Next, Jenny. Come on. Stand up, Jenny. Find your word. Temukan katamu. Real, mana notnya? Nyata tidak ada not. Oh iya. Salah, perbaiki. You use not for negative sentence. He ran by foot. Demikian praktik baik yang saya lakukan dengan menerapkan pembelajaran mendalam ini. Enjoy learn English with word hunt. I'm happy. Learn new vocabulary I will use when I talk with my friend.